ditukarlah garam itu dengan beras. Itu langsung. Itu kan namanya jual beli. Jual beli. Karena dikatakan jual beli itu muqabalatu syai' bi syai', menukar sesuatu dengan sesuatu, ya, menukar maliyah dengan maliyah yang lain, ya, dengan ada ijab kabulnya kan itu. Sekarang itu tidak ada, jarang, tidak ada, karena orang transaksi orang sekarang dengan uang. Walaupun demikian, ya saya akan berbicara juga sedikit, ya. Kenapa demikian? Di zaman Rasulullah dahulu, nah, contoh sama kita ada beras yang baik. Kawan sendiri ada mempunyai beras kurang baik. Katakanlah beras bulog. Sama kita ada beras bersih. Beras bersih ini harganya mahal. Beras bulog ini harganya murah. Katakanlah 1 liter beras bersih dapat sama dia beras bulog 2 liter. Maka langsung ditukar saja itu. Beras bersih ditukar dengan beras bulog itu langsung ditukar itu. Maka itu terjadi riba. Riba fudul namanya. Nah. Ya, atau sama kita itu ada perlu garam. Garam kita itu agak kurang asin. Ditukar dengan garam yang lebih asin, garam Jabali, ya, 1 liter ditukar dengan 2 liter, maka itu terjadi riba. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, Siti Aisyah dulu pernah terjadi. Di Siti Aisyah itu ada dia mempunyai tamar. Tamarnya itu kurang bagus. Dia perlu dengan tamar yang bagus, sehingga ketika itu 2 liter tamar Siti Aisyah yang kurang bagus langsung ditukar dengan 1 liter tamar yang bagus, harganya sama. Ketika itu Rasulullah tahu. Ketika tahu Rasulullah itu, apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, jangan kamu berbuat demikian itu. Ya Rasulullah, saya suka dengan yang itu. Kalau kamu suka, jual dahulu dengan barang yang lain yang kurang baik ini, belikan harganya nanti kepada yang bagus. Itulah dia. Kalau langsung demikian saja ditukar namun harganya sama, harganya sama, itu tidak boleh terjadi riba. Maka Rasulullah ketika itu bersabda, la tabi'uz zahaba biz-zahabi walal fidda bil fiddati walat tamara bit tamari wala milha bil milhi, ya, wala burra bil burri illa sawaan bisawain ainan bi ainin yadan bi yadin. Kata Rasul, jangan langsung kamu tukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, tamar dengan tamar, garam dengan garam, illa sawaan bisawain, kecuali sama timbangannya, ainan bi ainin, timbang terima. Itu kan dasar inilah maka terjadi riba-riba itu. Dalam agama kita ilat riba ini hanya 2. Pertama, nakad, adanya emas dengan perak. Yang kedua, ilat riba itu makanan. Maka dalam agama kita, kalau bersatu jenis, sudah pasti bersatu ilat ribanya. Beras sama-sama beras. Kalau bersatu jenis, bersatu ilat ribanya, supaya jangan terjadi riba, maka itu harus disyaratkan 3: hulul, takabut, mumasalah. Hulul, takabut, mumasalah. Kalau rusak salah satu, terjadi riba. Kalau tidak tunai, menjadi riba nasai. Kalau lebih, menjadi riba fudul. Kalau sudah bercerai dulu baru dibayar, maka terjadilah riba, ya. Itu kajian. Ya, kalau bersatu jenis, bersatu ilah riba, itu disyaratkan demikian. Harus 3: hulul, takabut, mumasalah. Sekali lagi, itu
kurang kejadiannya sekarang. Yang banyak kejadian itu sekarang riba kirat, riba utang piutang, ya, pinjam meminjam, itu yang banyak sekarang. Tapi alhamdulillah kebijaksanaan pemerintahan Aceh, saya mengucapkan jempol. Baru di Aceh ini satu-satunya yang seluruh bank yang berlaku itu bank BSI, Bank Syariah Islam. Dengan gara-gara itulah mengatasi riba itulah. Karena uang bank ribanya, bank dari bank itu, bank konvensional itu, ya, riba. Makanya pemerintahan Aceh, ulama-ulama Aceh dicetuskannya salah satunya bank yang ada di Indonesia yang khusus bank BSI hanya di Aceh. Ini khusus. Inilah keluar biasaannya Aceh. Makanya bagi kita jamaah yang masih menyimpan uang di bank konvensional, pindahlah kepada bank BSI itu. Walaupun kata orang Padang, dindang di tempi tarikh dipilih hata cie sama, hampir sama nok dengan cano masih ada. Tapi walaupun demikian, langkah ke maju ke depannya sudah nampak gelang gelangnya. Pindahlah kepada bank syariah itu. Karena dalam agama kita dosa zina, dosa riba ini lebih besar daripada menzinai ibu kandung kita sendiri. Zina dengan orang besar dosanya. Dosa zina dengan ibu kandung lebih besar. Dosa baju riba lagi nyancit. Nah, makan riba lebih sama dengan itu. Oleh karena cepat keluar. Riba kirat. Mana contoh riba kirat? Kalau di daerah kami di sana itu namanya ada julo tembak. Pagi oleh rentenir itu diberikannya uang 1 juta. Contoh 1 juta. Tapi setiap hari dibayar 100 dalam jangka 13 hari. Jangka 13 hari. Jadi dia lebih 300.000. Bagi pedagang kecil-kecil, wow, sangat suka sekali dia itu. Apalah bayaran cicil 100.000 sehari, dapat dia modal 1 juta pertama. Itu pun ayah riba. Itu ayah riba. Tidak boleh. Makanya ada yang mengatakan kullu qardin jarral manfaat fahuwa riba. Tiap-tiap utang piutang yang mengakibatkan ada kelebihan, keuntungan bagi orang yang mengutangkan itu riba. Kullu qardin jarral manfaat fahuwa riba. Orang itu diutangkan. Kalau istilah bahasa Indonesia dipinjamkan. Padahal pinjam itu kalau agama itu salah, kata-kata salah. Kalau kata-kata pinjam itu make ini dipinjamkan, make ini juga dipulangkan kembali, itu yang pinjam. Tapi barang ini dipinjam tapi yang lain dikembalikan. Itu bukan pinjam, nama utang. Tapi bahasa kita sudah memakai selalu pinjam. Anak apalah, tapi yang sebenarnya itu utang. Mengutangkan seseorang harap lebih daripada itu adalah riba. Tanya Ustaz, kenapa tidak boleh riba? Orang dipinjamkan uang 5 juta, dikembalikan nanti dia suruh kembalikan nanti 5.100.000, itu riba. Kenapa? Padahal dia suka sama suka. Namun itu riba. Dalam agama kita yang penting ini akadnya. Akad yang penting. Pelakunya tidak penting. Tapi kalau akadnya, saya utangkan sama kamu, saya pinjamkan pada kamu uang 10 juta, alhamdulillah pakailah. Kapan mampu nanti bayar. Bayar, tidak ada masalah. Waktu dibayarnya nanti 10.500.000. Dilebihkannya 500, itu tidak riba, halal itu mah. Jangan ditolak pula, bocor kita kayak orang. Jangan ditolak pula, bagus itu. Malah dipuji oleh Rasulullah. Ahsanukum
apa itu, khairukum man ahsanakum qadaan, orang yang paling baik daripada kamu tuh melebihkan pembayarannya, melebihkan pembayaran. Yang tidak boleh itu disyaratkan, saya utangkan kamu uang 10 juta dengan syaratnya kamu bayar nanti 10 juta 100, riba. Saya utangkan kamu ini uang 10 juta dengan syaratnya kamu menjadi menantu saya nanti, riba. Dengan syaratnya ya apa nanti, tolong saya kerja 1 hari, riba. Kenapa sih tidak boleh demikian? Padahal orang sudah berbuat baik kepada kita, intuhin Tuhan, intudin Tuhan. Kalau kita sudah dekat sama orang, orang akan dekat kepada kita. Kalau kita berbuat baik sama orang, orang sudah baik kepada kita. Kenapa itu tidak boleh? Dan agama kita tidak boleh riba begini. Karena ketika kita mengutangkan seseorang itu dengan tulus ikhlas, diutangkan orang tulus ikhlas 10 juta dengan tidak ada imbelannya, waktu itu juga Allah Ta'ala sudah memberi kita pahala 500.000, separuh daripada yang kita pinjamkan, yang kita utangkan itu pahalanya. Maka tidak boleh lagi, sudah separuh. Kita mengutangkan orang 10 juta, ketika mengutangkan kita berarti mendapat pahala sedekah 5 juta kontan, 5 juta kontan. Sekarang diminta lagi, oh tidak boleh lah, karena Allah Ta'ala sudah melebihkannya. Allah Ta'ala sudah melebihkannya kepada kita dahulu, maka tidak boleh lagi tambah-tambah. Maka itu dikam tidak boleh. Tapi kalau dia tulus ikhlas memberikannya, dia itu apa boleh buat, bagus, malah dipuji oleh Rasulullah SAW, itu bagus. Yang tidak boleh disyaratkan itu, ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk riba kiran ini. Mungkin kalau di Aceh ini entahlah, saya tidak tahu, tapi kalau di tempat kami banyak istilahnya pagang gadai, gala itu buatannya Aceh, ya. Pagang gadai, gala. Orang itu mempunyai lampu sawah 10 rantai atau 1 rantai lah. Seseorang mempunyai uang 10 emas, 10 mayam. Tujuan orang ini kalau dijual sawah 2 rantai ini, sedangkan dia perlu uang cuman 10 mayam emas, rugilah dia nanti. Rugilah nanti. Bagaimana? Sedangkan sama orang yang punya uang ini, yang perlu saya dapat hasil. Kalau saya pinjamkan begitu, tidak dapat hasil di atas dunia, nanti dapat hasilnya di akhirat saja. Saya perlu akhirat sekarang, saya dunia sekarang. Oleh karena itu, sepakatlah mereka itu, sawahnya ini diberikannya kepada orang yang punya uang 5 mayam emas. Selama uangnya ini belum dibayar, maka hasil sawah itu orang ini yang menerima terus menerus, itu pun riba.